Halo teman-teman, kita lanjutkan materinya. Sekarang kita akan melakukan delete card ya. Tapi sebelumnya kita akan rapikan dulu code-nya. Kita hapus console log dan kita rapikan beberapa code-nya. Log ini kita hapus. Dan di sini code-nya kita rapikan juga. Dan di bagian sini kita udah nggak pakai tag P ini. Duduk seperti ini. Sekarang kita akan untuk delete-nya ya. Nah, gimana cara delete-nya kalau kita punya beberapa card? Untuk delete-nya kita harus tahu yang diklik itu adalah card nomor berapa. Caranya kita bisa manfaatkan index. Karena ini adalah datanya sebenarnya berupa array, maka masing-masing elemen ini, masing-masing card punya index. Nah, kita bisa manfaatkan itu. Jadi di sini, di komponen card list ini, kita akan tambahkan satu props untuk komponen to do card yang kita namakan index. Nah, indeksnya kita ambil dari mana? Karena di sini hanya cards aja. Kita bisa mendapatkan indeks seperti ini caranya. Jadi card ini merupakan objeknya atau elemen dari masing-masing elemen cards. Kemudian indeks adalah indeks dari card ini. Kita bisa masukkan seperti ini. Oke, kita save. Kita akan tambahkan lagi atau kita akan deklarasi lagi satu props baru yang dinamakan indeks. Oke, sekarang kita akan bikin satu komponen event lagi yang kita namakan delete card. Jadi delete card itu nanti akan kita letakkan di sini. Ini adalah icon delete ya. Jadi kita akan gunakan seperti ini. Ketika iconnya diklik, handle delete card. Oke, kemudian kita akan siapkan function handle-nya seperti ini. Nah, kemudian kita akan dispatch ya. Kenapa dispatch? Karena datanya, kalau teman-teman lihat, data sumbernya adalah di sini. Jadi kalau kita akan melakukan delete, yang sumbernya iconnya tadi dari sini, dari card, maka kita harus mengirimkan data ke card list. Kemudian card list harus mengirimkan data lagi ke komponen app. Kemudian komponen app akan mengolahnya. Seperti itu. Jadi kita akan gunakan komponen event lagi. Seperti biasa caranya kita harus import dulu event dispatchernya, kita harus import get event dispatcher. Dan kita bikin satu variabel dan kita panggil create event dispatcher. Kemudian di sini kita bisa lakukan dispatch sebuah event. Nah, eventnya kita namakan delete card. Datanya yang kita kirimkan adalah indeksnya. Seperti itu. Nah, kemudian karena to do card ini sudah bisa mengirimkan event berupa delete card, maka di sini kita bisa juga melakukan listen terhadap event yang baru kita bikin. Tadi event namanya adalah delete card, on delete card. Kemudian kita siapkan event handlernya atau functionnya. Jadi kita bisa namakan handle delete card. Kita bikin functionnya seperti ini. Dia menerima satu parameter berupa event. Kemudian kita akan dispatch lagi. Jadi dari to do card akan di dispatch sebuah event. Kemudian dari card list ini akan di dispatch lagi sebuah event yang akan diterima oleh komponen app. Oke, kita akan beri nama delete card. Kemudian kita akan kirimkan datanya.
Bentar, kita akan akses datanya terlebih dahulu. Data akan kita dapatkan dari event.detail. Nah, tadi data yang kita kirimkan adalah index. Jadi di sini saya akan juga kirimkan indeksnya. Kemudian saya akan kirimkan juga list name-nya untuk mengetahui card itu berasal dari list name yang mana. Sehingga kita tahu nih mau delete-nya. Seperti ini. Kemudian di sini di komponen card list kita bisa menambahkan seperti ini, on, kemudian titik 2 nama eventnya, on delete card, dan event handlernya. Agar lebih rapi, kita akan susun ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kita siapkan function handlernya. On delete card ini kita akan bikin namanya misalkan handle event delete card. Dan kita siapkan functionnya. Seperti biasa, dia menerima event. Dan kita bisa akses datanya dari event.detail. Sekarang kita harus melakukan kondisi. Jadi selain index, tadi kita juga mengirimkan list name dari sini. Kita mengirimkan list name juga. Jadi kita bisa tahu nih cardnya yang akan di-delete berada di list mana. Kita akan kondisikan data.listName jika berada di task, maka kita akan delete dari task cards. Jika data list name-nya berupa progress, kita akan delete dari in progress. Seperti ini. Sekarang saya akan melakukan delete. Caranya dengan splice. Jadi kalau di atas maka yang saya delete adalah berasal dari state task cards. Saya akan splice, kemudian diikuti dengan indeksnya. Data.index, jadi akan saya delete sebanyak 1 buah. Kemudian kita lakukan assignment agar melakukan trigger reactivity-nya. Cara yang untuk kedua, untuk in progress juga sama. Kita lakukan seperti ini. Data.index, kemudian di delete sebanyak 1. Kemudian kita lakukan assignment ulang. Cara yang ketiga, untuk yang ketiga kita akan delete dari down cards. Seperti ini. Kita lakukan assignment ulang. Oke, seperti ini kita akan coba tes. Coba delete. Ada error, index is not defined. Kita akan coba lihat. Dia berada di card list errornya. Nah, index. Kita tidak bisa lakukan seperti ini karena tadi indeksnya berada di data.index. Kita akan coba lagi. Delete. Dan berhasil. Kita akan coba kalau misalkan dia ada banyak. Tes 2. Tes 3. Sekarang kita akan delete tes 2. Dan berhasil ya. Di sini masih tersisa tes dengan tes 3. Jadi udah benar yang di delete adalah card yang tes 2 tadi. Kita delete. Kita delete. Sekarang kalau dicoba di sini. Kita delete. Tidak berhasil. Kita akan cek kenapa. Karena di sini di bagian komponen app ini yang kita handle masih di card list yang pertama. Jadi card list yang kedua dan ketiga belum ada.
Sekarang kita akan tambahkan. Kita rapikan ke bawah susunannya. Kemudian kita tambahkan event listener-nya. Nah, seperti ini. Kemudian card list yang ketiga, kita lakukan hal yang sama. Copy. Dan kita tambahkan di list yang ketiga. Kita save. Kita coba di card list yang kedua, yaitu in progress. Kita delete. Dan berhasil. Kita coba yang bagian card list yang ketiga. Kita delete. Kita delete. Nah, berhasil. Oke, sekarang kita udah berhasil melakukan delete card untuk masing-masing listnya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Akan kita lanjutkan di video berikutnya.